Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idden Prastianata. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang implementasi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan negara di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, yang saya akan bahas itu ada 4. Pertama itu wilayahnya, yang kedua ada undang-undang, yang ketiga ada aspek-aspek kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan negara, dan yang keempat itu ada faktor-faktornya. Ya, wilayah itu yang akan saya bahas yaitu luas wilayah Kepri, wilayah perbatasan negara di Kepri, kecamatan kawasan perbatasan negara di Kepri. Iya, undang-undangnya itu ada undang-undang yang mengatur tentang kawasan perbatasan negara. Kalau aspek-aspeknya itu ada 4, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sedangkan faktor-faktornya itu ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Langsung saja kita bahas satu persatu. Luas wilayah Kepri. Kepulauan Riau atau Kepri memiliki luas wilayah sebesar 8.201,72 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 2.064.564 jiwa. Memiliki 5 kabupaten dan 2 kota, meliputi Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun, dan juga uh, Kabupaten Lingga, dan 2 kota, yaitu Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang. Wilayah perbatasan negara di Kepri. Pulau terluar di Kepulauan Riau berdasarkan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2017 berjumlah 22 pulau, meliputi Pulau Sentut, Pulau Tokong, Pulau Malang Biru, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, Pulau Tokong Belayan, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Tokong Hiu Kecil, Karimun Kecil, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti atau Batu Berantai, Nongsa, Pulau Berakit, Pulau Bintan, dan Pulau Malang Berdaun. Secara umum, wilayah Kepulauan Riau merupakan provinsi yang berbatasan dengan sejumlah negara, seperti Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Kecamatan kawasan perbatasan di Kepri. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan sebagai kawasan perbatasan itu mencapai lebih dari 50% wilayah kecamatan yang ada. Sebab kita bisa lihat dari data yang ada ini, dari 70 kecamatan yang ada, merupakan 41 kecamatan yang kawasannya berbatasan langsung dengan kawasan negara. Kita bisa lihat pada gambar. Nah, yang kedua ada undang-undangnya. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2008. Yang pertama itu ada pasal 5 yang berbunyi batas wilayah negara di darat, perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan atau trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Yang kedua itu ada pasal 10 ayat 1. Untuk mengelola batas wilayah negara dan mengelola kawasan perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah membentuk Badan Pengelola Nasional dan Badan Pengelola Daerah. Yang ketiga yaitu aspek-aspek kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan di Kepri. Ada 4, yang pertama itu ada komunikasi. Yang kedua ada sumber daya, yang ketiga ada disposisi, dan yang terakhir itu ada struktur birokrasi. Komunikasi. Aspek komunikasi terbagi menjadi 3, yaitu transmisi, kejelasan informasi, dan konsistensi. Transmisi itu terkait implementasi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan negara di Kepri. Secara tupoksi itu dijalankan oleh bagian perbatasan, khususnya oleh subbagian batas negara, yang secara teknis itu menjalankan tugas dan pelaksanaan program dan kegiatan. Secara kelembagaan juga peran transmisi ini tertuang pada tupoksi perbatasan sebagaimana yang tercantum pada Pergub nomor 59 tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah, bahwa bagian perbatasan mempunyai tugas
menyiapkan penyusunan perumusan, rencana induk, dan rencana aksi, serta pengordinasian penyusunan kebijakan, pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran, membangun pelaksanaan pembangunan, memanfaatkan perbatasan antar negara, perbatasan antar daerah, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan batas wilayah negara, darat, laut, dan udara. Yang kedua itu ada kejelasan informasi. Kejelasan informasi itu artinya kejelasan yang diterima oleh para pelaksana kebijakan itu harus jelas dan tidak membingungkan. Sebagai leading sektor pengelolaan perbatasan itu, bagian perbatasan harus memiliki referensi dan informasi yang akurat terkait kebijakan pemerintahan. Dalam hal pelaksanaannya, terkait tugas informasi kebijakan perbatasan diperoleh melalui forum pertemuan dengan pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah. Informasi itu dapat didapat misalnya melalui rapat konsultasi dan koordinasi, diskusi melalui FDG atau forum group discussion, atau dialog terkait pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan. Yang ketiga itu yaitu konsistensi. Konsistensi itu artinya pemerintah yang diberikan dalam pelaksanaan perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi para pelaksananya. Oleh karena itu, konsistensi itu juga harus mendapatkan perhatian dalam sebuah komunikasi. Konsistensi dalam implementasi itu dapat meningkatkan kepercayaan diri publik, dapat meningkat pada political will pemerintah terhadap kebijakan kawasan perbatasan. Yang kedua itu ada sumber daya. Sumber daya itu meliputi sumber daya manusia atau staff dan sumber daya non-manusia atau fasilitas sarana dan prasarana. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Pertama itu ada sumber daya manusia atau staff. Sumber daya manusia itu merupakan aset penting dalam suatu organisasi. Mengapa menjadi aset penting dalam suatu organisasi? Karena memiliki peran sebagai subjek pelaksana kebijakan dan sebagai pelaksana kegiatan operasional. Sumber daya merupakan faktor penting dalam terselenggaranya kebijakan dengan baik. Dalam hal ini diperlukan sumber daya manusia yang cukup berkualitas dengan skill atau kemampuan yang ada untuk dimiliki oleh pelaksana kebijakan kawasan perbatasan. Yang kedua itu ada sumber daya non-manusia, fasilitas atau sarana dan prasarana. Sumber daya non-manusia itu berupa segala hal yang dapat membantu kelancaran pekerjaan. Kelancaran pekerjaan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk dana yang memadai, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan. Nah, yang ketiga itu ada aspek disposisi. Aspek disposisi itu adalah bagaimana nih kebijakan pengelolaan perbatasan negara dapat menjadi pemahaman bersama yang dipatuhi oleh semua pihak. Disposisi itu merupakan faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan bukan saja harus mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi harus memiliki kemampuan dalam menerjemahkan kebijakan yang dirumuskan dan diarahkan untuk dilaksanakan, sehingga praktiknya tidak terjadi bias dalam pelaksanaan kerja. Nah, jadi itu disposisi ini sangat penting sekali untuk kita semua maupun untuk merancang atau merumuskan pengelolaan perbatasan negara. Yang keempat ada struktur birokrasi. Struktur birokrasi itu berupa SOP, standar operasional prosedur, dan yang kedua itu ada fragmentasi. SOP itu
menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Fragmentasi. Fragmentasi itu di mana terjadi penyebaran tanggung jawab kebijakan kepada beberapa badan atau dinas yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Fragmentasi itu artinya itu pembagian tanggung jawab sebuah bidang kebijakan di antara unit-unit. Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar di antara beberapa organisasi. Contohnya, usaha terhambat koordinasi birokrat karena alasan-alasan prioritas dari badan-badan yang berbeda. Yang keempat itu ada faktor-faktornya. Yang pertama ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Sekarang kita akan bahas satu persatu, mulai dari faktor pendukung. Apa sih faktor-faktor pendukung dari implementasi kebijakan dalam pengelolaan kawasan perbatasan negara di Kepri ini? Faktor pendukungnya itu adalah implementasi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan negara dapat diidentifikasi adanya hal-hal yang dapat memberikan kesempatan dan peluang memacu percepatan kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan di Kepulauan Riau. Seperti adanya peraturan mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah yang secara khusus menegaskan perlunya perhatian pada kawasan perbatasan. Nah, sedangkan faktor penghambatnya itu apa? Faktor penghambatnya itu merupakan implementasi kebijakan pengelolaan perbatasan ada hal yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan kawasan perbatasan seperti minimnya dukungan sumber daya yang baik yaitu sumber daya manusia dan alokasi anggaran dalam mendukung kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan. Fragmentasi kewenangan dan ego sektoral instansi masih menjadi kendala bagi unit batas negara pada bagian perbatasan dalam mengkoordinasikan program dan usulan pembangunan di kawasan perbatasan. Selain itu juga sampai saat ini nih Provinsi Kepulauan Riau ini belum memiliki grand design untuk kawasan perbatasan. Jadinya tumpang tindih itu antara kebijakan dengan implementasinya. Kalau belum ada namanya grand design yang harus dikembangkan. Nah, itu tadi penjelasan tentang implementasi kebijakan dalam pengelolaan kawasan perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.